Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman yang melihat video kali ini. Video ini merupakan video ujian praktek matematika wajib yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dian Novalia Adi SPD. Oke teman-teman, nggak perlu nunggu lama lagi, yuk kita langsung cus ke inti videonya. Jadi, kita dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Billy, lalu ada Arindi, Ganoci, Mayang, Miftah, dan Lavainaya. Kita mau bahas apa sih? Kali ini kita akan membahas mengenai analisis data bivariat. Apa itu data bivariat? Data bivariat adalah kumpulan data yang terdiri dari dua variabel berbeda, umumnya dilambangkan dengan X dan Y, yang diamati secara bersamaan untuk setiap sampel dengan tujuan menyelidiki hubungan, korelasi, atau pengaruh antar variabel tersebut. Data ini sering divisualisasikan menggunakan scatter plot untuk melihat pola dan dianalisis melalui regresi linear. Jadi nih teman-teman, tren data dapat kita sebut linear jika pola penyebaran datanya mendekati garis lurus dan dapat kita katakan berkolerasi negatif karena arah garis dari pola penyebarannya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Maka, interpretasi kolerasi data bivariatnya semakin tinggi badan seorang siswa, maka semakin cepat capaian waktunya. Sekarang kita lanjut ke regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur hubungan antara satu variabel bebas atau independen dengan satu variabel terikat atau dependen dengan membentuk persamaan garis lurus. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas, sehingga dapat diketahui apakah hubungan keduanya bersifat positif, negatif, atau tidak berpengaruh signifikan. Ada dua jenis dasar regresi, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi sederhana menggunakan satu variabel bebas, sedangkan regresi berganda menggunakan lebih dari satu variabel bebas untuk memprediksi satu variabel terikat. Merupakan persamaan garis regresi dari diagram pencar. Untuk menghitung dan mengetahui hasil dari B atau koefisien regresi, Y topi prediksi nilai variabel terikat, A nilai Y topi jika X sama dengan 0, kita perlu mencari nilai sigma atau jumlah dari X dikali Y, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat agar dapat memenuhi rumus yang kita perlukan. Pertama, kita mencari B terlebih dahulu dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XI YI min sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan N dikali dengan sigma XI kuadrat dikurangi sigma dari X yang dikuadratkan. Dan dapat kita ketahui hasilnya B sama dengan min 0,2890. Setelah itu, kita mencari nilai A dengan mencari Y bar, mean atau rata-rata variabel terikat, dan X bar, mean atau rata-rata variabel bebas. Dan diperoleh Y bar sama dengan 14,4658 dan X bar sama dengan 167,33. Masukkan nilai X bar dan Y bar ke dalam rumus A, yaitu Y bar min B dikali X bar, dan diperoleh nilai A sama dengan 62,8242. Dengan diketahuinya nilai A dan B, dapat ditemukan atau dapat disusun ke persamaan garis linear, yaitu Y topi sama dengan 62,8242 min 0,2890X. Prediksi nilai data dalam interpolasi dan ekstrapolasi. Interpolasi adalah metode matematika untuk memperkirakan nilai yang tidak diketahui di antara titik-titik data yang sudah diketahui dan menciptakan titik baru dalam rentang yang ada. Sementara ekstrapolasi adalah metode yang digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan nilai di luar rentang data yang diketahui. Dari data yang kita ambil, interpolasi yang didapatkan adalah 18,8962, di mana nilai X yang dimaksudkan adalah data terkecil dari X. Sementara ekstrapolasi didapatkan 11,9560, di mana nilai X adalah nilai tertinggi dari X.
Dari perhitungan yang kita didapatkan nilai R kecil adalah min 0,7486. Karena nilai koefisien korelasinya min 0,7486, maka tingkat korelasinya kuat. Terakhir, kita hitung koefisien determinasinya. Koefisien determinasi menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan disimbolkan dengan R besar kuadrat. Diperoleh R besar kuadrat sebesar 56,04%. Jadi, pengaruh tinggi badan siswa terhadap capaian waktu lari sebesar 56,04%. Sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 43,96%. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada salah kata dari kami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.